Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafis sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-musannif wa nafa'ani bid-darin amin nawaina ta'lam wa ta'allum wa tadhkir wa tadhakkur wa nafa wa intifa' wal ifada bistifadah bi kitabillah wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihit masuk li qurbi wa thawabi wa dal khairi bi mardatillah subhanahu wa ta'ala. Subhanalaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahimnya lah kita selalu mendapatkan anugerah yang terindah yang diberikan oleh yang Maha Kasih Sayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada imam kita, qudwah kita, pembimbing kita, yang mengajarkan kepada kita budi pekerti, akhlak karimah, yang apabila kita menjalani akan tarikahnya, jalannya, kita pun akan menjadi mulia, yaitu imam kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamul mulkillah wa ala alihi washabihi wasallam. Malam ini kita melanjutkan kembali daripada mengambil barakah kitab Risalatul Mu'awwanah lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang baru saja beberapa hari tadi banyak daripada ulama-ulama terkemuka memperingati haulnya beliau atau hari wafatnya beliau, dan mudah-mudahan apa yang beliau susun dan beliau karang kita bisa mendapat syafaat daripada datuk beliau Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Hendaklah engkau selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, sebab kedua-duanya adalah inti agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar dan jalan yang lurus. Kata beliau lagi, siapa saja yang berpegang erat pada keduanya akan selamat dan beruntung, dan siapa saja yang menyimpang dari keduanya akan sesat dan binasa. Maka kata beliau, jadikanlah keduanya sebagai pelurus jalanmu serta kendali hidupmu. Tidak ada artinya kita hidup di alam jagat raya ini apabila kita kada punya pegangan, kada punya tali ikatan, ataupun tidak memiliki hubungan. Kalau kita pengen selamat di dunia ini, harus mencari tali yang bisa menghubungkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Makanya di sini kita disuruh berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Quran itu salah satu daripada yang dikatakan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW itu suami beliau khuluquhul Quran, budi pekertinya beliau itu yaitu Al-Quran. Berarti apabila kita punya jalur silaturahim, jalur hubungan ikatan mata rantai kepada Rasulullah, pasti kita akan selamat baik di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita kada memiliki mata rantai itu, jangan harap kita bakal selamat. Makanya kita sering mendengar para muhibbin
yang selalu berbicara kepada masyaikhnya, kepada gurunya, madad ya syekh, madad ya syekh, atau ulun bepingkut lawan pian ya guru ai, ulun bepingkut lawan pian. Maksudnya bukan bepingkut zahirnya, tapi bepingkut ilmu yang ada pada diri dari guru itu. Karena apa? Guru itu pasti menjadi mulia bukan karena guru itu punya kelebihan di batang tubuhnya, tapi guru itu menjadi mulia karena ada pada dirinya, yaitu ilmu baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kada salah apabila kaum sufi selalu berbicara ulun bepingkut lawan pian guru ai, ulun bepingkut lawan pian. Untuk apa ini? Supaya kita selalu diingat oleh guru tadi. Makanya salah satu mengingat Rasulullah SAW kepada kita supaya ingat Rasulullah lawan kita, kita banyak menyebut namanya. Kita sesama muslimin ini aja sering menyebut namanya, selalu mendapat hadiah yang berlimpah kepada orang yang selalu memuji seseorang itu. Apalagi lawan Rasulullah. Apa aja Rasulullah? Taraktu fikum amarain lan tadillu wa ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulillah. Aku meninggalkan kepada kalian, ujar Rasulullah, dua perkara. Lan tadillu, maka apabila kita berpegang dengan dua perkara ini kada bakal sesat. Yaitu wa ma tamassaktum bihima, dan barang siapa yang berpegang dengan apa yang diperintah oleh Rasulullah, dua perkara tadi, maka kita kada bakal sesat. Siapa? Kitabullah wa sunnati Rasulillah. Ilmu berdagang ada dalam Al-Quran, ilmu berusaha ada dalam Al-Quran, ilmu masalah kesucian hati ada dalam Al-Quran. Ilmu apa lagi? Ilmu masalah rumah tangga ada dalam Al-Quran. Ilmu masalah sama satu sama lain tentang hamba Allah ada dalam Al-Quran. Silaturahim sama satu makhluk, semua sudah komplit. Allah memberi satu, yaitu firman Allah yang kita selalu ingat, yaitu Al-Quran. Jadi apabila kita keluar daripada Al-Quran, maka itu salah besar. Sama kita pertama kali yang kita ikuti dalam negara Indonesia ini, yaitu Undang-Undang 45. Namun kita melanggar daripada Undang-Undang 45 di negara kita ini, maka kita berujung di dalam penjara. Ada selamat. Tapi kita pun mulai dilahirkan, kita sudah mengikuti undang-undang itu. Yaitu apa? Kalimat yang terlantunkan daripada orang tua kita di saat kita dilahirkan, yang berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu menanamkan kepada kita tentang tauhid, bahwasanya Allah itu maha besar. Allah yang maha besar. Asyhadu alla ilaha illallah. Setiap orang tua kita mengumandangkan azan di telinga kanan kita waktu kita bayi, mereka mengingatkan kepada kita, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Dilanjutkan lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu kita sudah diajarkan di saat bayi. Mau kemana kita sudah dewasa, kita sudah besar, mau mengikuti jalan apa lagi? Jalan alam gaib, jalan kesesatan, salah. Padahal orang tua kita sudah mengingatkan kepada kita, Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad utusan kita. Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Untuk apa di sini? Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu salah satu menegah kita berbuat makar kepada Allah. Kita maksiat kepada Allah itu makar.
kada terima dengan ketentuan Allah. Nah, setelah kita melaksanakan sholat, apalagi ucapan yang dikumandangkan orang tua kita di saat kita bayi, hayya alal falah, hayya alal sholah, hayya alal falah. Setelah kita sholat, kita menjalankan perintah Allah, hanya kita bahagia, hanya kita mendapatkan keberuntungan, hayya alal falah. Setelah kita beruntung, kita memasuki dalam akhiratnya Allah, janjinya Allah, hanya kita disuruh mengumandangkan kalimat tauhid kembali, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bagus sudah, kita ini tuntunan kita ini mulai lahir sudah diingatkan ketauhidan, sudah diajarkan tentang Allah Tuhan kita, mengikuti dan menjalani akan setiap perintahnya Allah. Makanya di sini taraktu fikum amrain, aku meninggalkan dua perkara, barang siapa yang mengikuti maka tidak akan sesat. Apa yang dua perkara itu? Yaitu kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Tapi definisi ini jangan salah arti, cuma kita berpegang itu aja. Akhirnya apa yang diucapkan perkataan para ulama itu lainlah, kita umpati lagi. Ini yang banyak kesalahan fatal bagi orang yang maksudnya masuk ke Indonesia yang mengajarkan kita berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah saja. Kalau ada pencabarannya kayak apa? Makanya ada ahli hadis. Nah, baru-baru tadi meninggal dunia, yalah, Permata Kalimantan juga yang memegang sanad musalsal yang paling banyak juga daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni dosa beliau dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadatil jannah. Itulah adanya ulama hadis, ulama fikih, ulama tasawuf. Untuk apa ini? Untuk menjabarkan setiap ucapan Rasulullah dan menjabarkan dan menafsirkan setiap firman Allah Ta'ala. Amun kita kada belajar memiliki guru, cuma buka Al-Quran, pahami maknanya, maka itu banyak yang tersalah jalan. Ini manfaatnya kita punya guru, ini manfaatnya kita punya syekh. Ampun maaf kalau orang pian cuma membaca Al-Quran tapi menafsirkan dengan tafsiran ala pikiran kita sendiri, maka bisa menyesatkan kita sendiri. Itu manfaatnya masyaikh tadi. Ya, di sini berarti ada ucapan orang mengatakan peganglah Al-Quran dan Sunnah, tapi kada ada penjabarannya, itu yang tersalah. Makanya kemarin kita bilang lawan Mursyid Tarikah Mu'tabarah Al-Habib Lutfi bin Yahya. Beliau menasihati apa? Menasihati bahwasanya ucapan kalimat Allahu Akbar sekarang ini bukan Allahu Akbar untuk menghancur-hancurkan. Allahu Akbar di sini bukan nahi mungkar tok. Tapi Allahu Akbar di sini kata beliau bagaimana menjadikan anak muda muslimin dan muslimat sekarang ini bisa mengetahui idolanya Nabi Muhammad. Itu Allahu Akbar sekarang. Allahu Akbar sekarang kata beliau membangun tempat fasilitas untuk memudahkan orang-orang menuntut agama Islam. Allahu Akbar sekarang mempermudah jalan menuju bagi para penuntut ilmu untuk menyampaikan risalahnya baginda Rasulullah. Itu sekarang Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar, hancur sini, hancur sana, tangkap orang ranai berataan. Kisahnya mau pandir, siap mati. Pas pimpinannya ditangkap ranai berataan. Kisah pura-pura kada menahu. Tapi di saat lagi keluar-keluar, wah umpatan juga. Kita ini kebanyakan sekarang umpat kambing kumbur. Makanya yang kita takutkan umat Islami sudah banyak, tapi kada artinya sama seperti buih yang ada di lautan.
Yang kita jadikan sekarang ini umat Islam jangan seperti buih yang ada di lautan, tetapi umat Islam yang benar-benar mengikuti akan firman Allah Ta'ala dan mengikuti akan ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diteruskan lagi oleh Al-Imam Al-Haddad, kembalilah kepada keduanya dalam segala urusanmu demi mematuhi wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, seperti terdapat dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan para pemimpinmu yang berasal darimu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah. Nah, ini banyak salah penafsiran masalah ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Nabi Muhammad, wa ulil amri minkum. Siapa pemimpin kita? Pemimpin kita di sini yang masih menjalani di bawah naungan ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Amun membelok sudah, ada kau diumpati pemimpin ini. Tapi banyak orang menjelaskan wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Siapa ulil amri minkum? Yaitu para pewaris Rasulullah, yaitu para ulama. Bukan pemerintahan. Tapi ada juga yang menafsirkan pemerintahan. Tapi pemerintahan selagi pemerintahan itu benar-benar di jalan akan jalannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan gara-gara dolarat, gara-gara euro kita merubah akan tafsir. Wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah. Tapi di sini kata Allah, apabila ada pendapat yang berlainan atau bertentangan, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah. Ada sudah, jelas sudah. Ini pemimpin kita bahasanya. Kita jadikan seorang pemimpin, tapi berbelok daripada ajaran Rasulullah, kita boleh kadang mengikuti pemimpin itu. Dan kita kembali akan kepada Allah. Memang ada perdebatan, ialah masalah memang sering terjadi beda pendapat, tapi pendapat itu rahmah, kasih sayang. Jangan kita dari beda pendapat itu akhirnya bermusuhan, berkelahian. Padahal kata Sayyidil Habib Umar, selagi orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita kada boleh memusuhi dirinya, memusuhi hartanya dan lain-lain sebagainya. Ini cuma beda sedikit aja pendapat berkelahian. Kita umpati kayak apa istilahnya pendapatnya Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salah satu muridnya Imam Malik, yang mana Imam Syafi'i mempunyai pendapat, kata gurunya Imam Malik, setiap rezeki itu tergantung kita bertawakal kita kepada Allah. Ujar Imam Syafi'i, kada wahai guru wahai, setiap rezeki itu harus ikhtiar. Ikhtiar dulu. Ujar Imam Malik, kada, setiap rezeki itu tergantung keyakinan kita lawan Allah. Akhirnya Imam Syafi'i bulik dari pengajian Imam Malik, melihat orang lagi memanen buah anggur. Akhirnya apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Umpat bagawi, memutik akan anggur orang. Setelah mendapatkan gawian tadi, akhirnya diupah oleh ampun pohon anggur itu dengan beberapa duit dan anggur. Karena Imam Syafi'i memiliki guru Imam Malik, dibawalah anggur tadi kepada Imam Malik.
Tapi pendapat Imam Syafi'i benar. Setiap rezeki itu apabila kita ikhtiar baru kita dapat. Dapatnya apa? Beliau dapat duit dan beliau dapat buah anggur. Datang Mbak Ilang kepada Imam Malik. Wahai Imam Malik, ini ada buah anggur. Pas benar Sidin. Hanya hatiku bergelitik meminta Allah Ta'ala supaya anak merasai buah anggur. Nah, tahu-tahu anggur ada meleti diantari orang. Muridku belum mantari. Kada begawi pangaku. Nah, sekalinya murid lawan guru sambil kurihing satu sama lain, artinya perbedaan pendapat itu kasih sayang. Semua sama. Imam Syafi'i bujur, amun kada bawi jangan harap dapat duit. Tapi kau jadi Imam Malik, apabila kita sampaikan hati kita sudah keyakinan kita oleh Allah Ta'ala, apa yang kita hendaki pasti dapat. Ini sama cerita Sahibul Haul Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau pernah mengatakan di dalam kitabnya, rezeki itu ada dua, ujar beliau. Rezeki yang pertama, rezeki bagi penuntut ilmu itu ada dua, kata beliau. Penuntut ilmu lawan orang kada menuntut ilmu ada dua. Orang yang kada menuntut ilmu rezekinya harus begawi baru dapat duit. Tapi jangan salah artikan, duit itu bukan rezeki semata itu aja. Napas yang kita hirup sekarang ini tuh rezeki juga. Tapi di sini gambaran yang sekarang orang pasti berpikiran yang namanya duit itu rezeki. Orang yang kada menuntut ilmu, mereka harus turun berikhtiar baru mendapatkan. Tapi penuntut ilmu harus dengan keyakinan yang penuh dan ketawakal yang sangat luar biasa, baru rezeki itu datang lawan ini tanpa gawian apa-apa. Makanya perbedaan itu kasih sayang. Gara-gara istilahnya perbedaan masalah dalam sunnah, dalam sholat aja kita bakal lahian, tapi kada usah. Makanya jar Habib Lutfi ini ada kekanakan ya Sidin, ditunjuk Sidin kayak kekanakan yang belum SD, masih TK. Kalau kita perhatikan anak-anak kita itu biasanya ini tambah manja, iyalah, tagur nak sudah nak, tambah kada masih gawinya apakah diambilnya, apakah pulang dirusaknya, pokoknya sepuasnya kekanakan tadi. Tapi kekanakan tadi jar beliau, coba jangan diperhatikan lagi. Ranayakan ja, inya keuyuhan, inya raneson taguringan loh. Nah, gambarannya jar beliau, orang menyambati kita nih. Orang menyambati kita. Atau orang memang kada ketujuh lawan kita. Amun kita layani orang tadi, ini tambah himong. Apa aja lagi kita dicari terus salah terus. Biar kita nih bujur, ini nggak salah. Coba aja sini kayak kita mengambil filosofinya anak-anak tadi, kan usah didengari. Selagi kita memang benar-benar di jalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa hanya istilahnya gara-gara dapat kritikan, hanya dapat sesuatu fitnah langsung down, langsung lemah. Bapak kita kada bujur bapak mendangari. Menyakiti kepala kita, iyalah. Sudah lapah gawian, iyalah, cecarian lapah sudah, itu pulang dipikirkan lah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bima in'tasamtu bihi lan tadillu abadan. Kitabullah wa sunnati. Nah, sama yang hadis tadi disucapkan, artinya aku wasiatkan kepada kalian dengan sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh padanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah dan sunnahku. Maka apabila engkau ingin selalu berada di jalan kebenaran yang tidak ada kebingungan dan keraguan padanya, ukurlah seluruh niat, akhlak, perbuatan dan ucapan dengan Alkitab dan Sunnah. Hanya Al-Quran dan Sunnah itu bukan saja perlakuan hari-hari, tapi setiap mulut yang kita keluarkan pun harus kita
berjalan di jalannya Al-Quran dan Sunnah. Gerak-gerik kita berjalan di jalannya Al-Quran dan Sunnah. Makanya pas sudah para masyayikh kita, para guru-guru kita umpati bujur-bujur, insya Allah kadang menyesatkan kita. Karena mereka masih bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Makanya kata Habib Lutfi, nah kita ingat lagi, kembali lagi, jangan kada percaya diri kita bisi guru kampung. Selagi guru itu melajari kita, ikuti bujur-bujur. Ini kada gara-gara guru yang viral mau umpati guru yang viral. Guru yang buju-buju itu guru kampung seorang ya sidin. Guru yang melajari kalian. Guru yang mengenakan alif bakta, guru yang mengenakan salat, guru yang mengenalkan akan bacaan Al-Qur'an, itu guru kalian ya sidin. Aku sampai sekarang kata Habib Lutfi, setiap memulai majlis taklimku, setiap memulai ceramahku, aku tidak lupa mengirimkan suratul Fatihah, hadiah Fatihah kepada guruku Mbah Mangli. Orang Jawa aja sih din, guruku. Orang kada becetel aja sih din. Mbah Mangli kan guru sini apa sih Pak? Yang rambut panjang ada foto sidin yang apa? Yang lainnya oksidin. Yang Asyid Muhammad Maliki pernah sini ada kau dipoto, pas dijapai sini hanya kau memoto. Nah, orang biasa aja, tapi aku karena dengan ilmu yang diajarkan oleh beliau, sekalipun beliau di mata manusia bukan keturunan orang yang hebat, tetapi aku pernah belajar. Sedangkan Al Habib Lutfi Sayyid Ahlul Bait, tetap beliau kadang membuang akan yang mana pernah diajari oleh guru beliau. Kita ini kadang lucu, iyalah, minda viral seikung guru yang tahu di antah benua manakah dipuji-puji. Guru di kampung nggak dihirain lagi, dianggap kawan pulang. Iya kak guru aja. Pas guru yang di luar negeri atau guru yang jauh, yang sekali datang ke Kering Panggis ini aja, mata azimnya luar biasa. Tapi guru di kampung nggak dihormati lagi, salah. Guru itu ini. Ada usah kita mencari kekurangan guru. Imam Malik, masyayikh kita terdahulu sebelum hadir majlis, beliau selalu berdoa, ya Allah, ustur aibi syaikhi. Tutup aib guruku di hadapan kedua mataku. Jangan engkau bakar dan jangan engkau hilangkan keberkahan daripada guruku. Itu biasa kan. Kadang melihat janggal sedikit guru, langsung dicap salah guru kita ini, sesat. Wah yuk, yang kayak kita ini dewan juri neraka lawan dewan juri surga aja lagi, iyalah. Ada usaha jadi dewan juri neraka surga, itu cukup malaikat aja. Kita ini seorang hamba yang bisa menilai hanya Allah Ta'ala berataan, dan kita kadang kala mengetahui isi hati masing-masing pada diri kita, kecuali Allah beri kemuliaan dan anugerah bagi siapapun daripada para kekasih-kekasihnya Allah. Ambillah apa saja yang bersesuaian dan tinggalkanlah apa saja yang bertentangan dengan keduanya, dan bertindaklah dengan hati-hati dan ikutilah yang terbaik selalu. Jangan berbuat bid'ah dalam agama dan jangan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Nah, itu aja nasihat daripada Al-Imam Al-Haddad. Jangan berbuat bid'ah di sini. Bagaimana kalau bid'ah hasanah tetap kita ikuti. Bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah gair hasanah. Yang zaman Nabi kada ada, tapi kada keluar daripada sunnah Rasulullah, itu tetap kita ikuti. Kayak kita bertahlilan, maulid Nabi, memang zaman Nabi kada ada. Tapi orang yang duduk berkumpul, berzikir, bersalawat, itu sudah dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Kada usah lagi membahas masalah itu lagi. Yang bid'ah dalalah yang kayak apa? Di zaman Nabi kedada, kita mau ulah-ulah pulang, yang minda aneh-aneh. Kayak apa contohnya? Bersalawatan begitar, bersalawatan di diskotik bersalawatan. Kan ada zaman Nabi yang mau ulah-ulah itu.
Itunya mula buan Wahabi itu katuju benar menyembati orang kita. Namun buan kita cuma mengalih lo otaknya. Di diskotik itu tempat orang berjoget, jangan disalawati di sana. Sesuaikan tempatnya. Sehingga engkau tidak mengalami kerugian di dunia dan akhirat, sebab itulah kerugian senyata-nyatanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap dosa yang kita lakukan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan orang yang berangkat haji di tahun ini menjadi haji mabrur, diselamatkan di perjalanannya dan disampai ke kampung kita dalam keadaan selamat, dan yang ditinggalkan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma iftah alaina futul arifin wa man ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah alaina fathan gariba. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wa sarfa ya wa bahyani ya wahab ya ghani ikunana bil alim wa zina bil hilm wa aqrina bit taqwal istiqamah wa na'udzu bika min innaka sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun sekalian juga berundangan kaina hari raya setelah hari raya haji tanggal 17 seminggu setelah hari raya haji. Haul Abah ulun di Sampit. Nah, insyaallah yang mengisi ceramahnya Guru Bahran Jamil. Hari Minggu itu bertepatan hari Minggu tanggal 17. Tanggal 17. Nah, Tarwan jamaah minggu akan datang insyaallah akan disampaikan Hasan Karam Guru Mulut Gani.